Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Gusmeri, NIM 1922 1019. Mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Sri Wahyu SPD MSI. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar barisan dan deret. Barisan deret ada dua, aritmatika dan geometri. Kemudian yang pertama kita akan menjelaskan tentang barisan aritmatika. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu aritmatika. Aritmatika adalah barisan di mana terdapat selisih di antara dua suku yang mempunyai nilai yang konstan, nilai beda yang konstan, atau ketambahan yang tetap. Contoh 4, 8, 12, 16, 24 dan seterusnya. 4, 8, 12 ini memiliki selisih yang sama. Selisihnya 4. Jadi selisih ini kita beri lambang B. B itu adalah beda. Kemudian untuk mencari selisih ini kita menggunakan rumus U. U itu adalah suku. U2 kurang U1. Kemudian U3 kurang U2. U4 kurang U3 dan seterusnya. Kemudian U ini adalah suku pertama. U1 suku pertama. Suku pertama ini kita sebut juga sebagai A. A sebagai suku pertama. Maka untuk rumus suku UN itu adalah suku terakhir. Suku KN atau suku terakhir. Makanya untuk aritmatika kita menggunakan rumus UN untuk mencari suku KN ya. Untuk mencari suku KN atau suku terakhirnya kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Saya hapus dulu. Soalnya saya mulai kita juga 4, 8, 12, 16, 20, 24. Untuk mencari suku KN, UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Maka seperti contoh tadi soal, kita akan mencari suku ke-5, U5. Suku ke-5 dari soal ini, contoh soal ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti suku ke-5-nya sebetulnya adalah 20. Kita gunakan mencarinya suku ke-5, U5. A-nya sudah kita ketahui, A ini adalah suku pertama, 4, ditambah N ini adalah beda. Bedanya adalah 4 minus 1 dikali 4. 4 itu beda. UN ini adalah suku ke-5 ini. Maaf ya, salah. Jadi A ini adalah suku pertama, N ini adalah suku KN. Kita akan mencari suku ke-5-nya berapa. B ini adalah beda. Maka 4 ditambah 4 dikali 4. 4 ditambah 16 sama dengan 20. Maka suku ke-5 1, 2, 3, 4, 5 adalah sama 20. Setelah kita mendapat rumus suku KN di dalam aritmatika, kita juga akan memperoleh cara mencari jumlah
jumlah suku-suku. Jumlah suku. Jumlah suku-suku ini dilambangkan dengan SN. SN adalah jumlah suku. Jumlah suku N suku. Jumlah N suku. SN ini adalah jumlah N suku. Atau jumlah titik-titik suku pertama. Jumlah titik-titik suku pertama, tapi tidak harus pertama ya. Contohnya, kita langsung saja masuk ke rumusnya dulu. SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah N min 1 dikali B. Contoh, kita akan mencari jumlah 3 suku pertama dari contoh yang ada. Jumlah 3 suku pertama, N-nya 3 per 2. 2 dikali A-nya tadi kita ketahui 4 ya, A-nya 4. N-nya ini 3 jumlah suku. Ditambah N-nya tadi 3 dikurang 1 dikali bedanya 4. 3 per 2 8 ditambah 3 kurang 1 kali 4 8 sama dengan 3 per 2 16. 16 8 kali 3 24. Nah, jadi jumlah 3 suku pertama S3-nya dari contoh soal ini adalah 4, 8, 12. Nih jumlah 3 adalah 24. 4 ditambah 8 ditambah 12. 24. Nah, saya harap cukup tadi mengerti apa yang saya jelaskan. Kemudian kita masuk lagi ke barisan dan deret geometri. Ini konsep dasarnya saja. Masuk ke barisan dan deret geometri. Barisan deret geometri. Kita harus mengenal juga apa itu barisan geometri. Geometri adalah suatu susunan bilangan di antara dua suku yang berurutan yang mempunyai rasio yang tetap. Jadi untuk geometri ini kita mengenal adanya rasio yang dilambangkan dengan R. Contoh 2 6 8 2 6 18 5 4 162. Nah, kita ketahui 2 6 ini adalah memiliki rasio. Rasio itu perbandingan atau perkalian. Perkalian atau perbandingan. 2 6 ini adalah perkalian 3. 2 kali 3 6, 6 kali 3 18, 18 kali 3 54. Kemudian kita ketahui A-nya sama dengan A itu tetap suku pertama 2. Kemudian U-nya, U itu suku, misalnya suku kedua, U2 contohnya 6. Nah, kita akan mencari rasio. Berapa rasionya? Rasio dari contoh di atas. Nah, rasionya adalah untuk mencari rasio itu R sama dengan U2 per U1. Bisa juga U3 per U2. Suku kedua dibagi dengan suku pertama atau suku ketiga bagi suku kedua. Contoh, jadi dari R ini kita
kita dapat rasionya 6 dibagi 2 sama dengan 3, atau 18 dibagi 6 sama dengan juga 3. Nah, dari contoh ini kita dapat rumusnya untuk mencari suku UN, suku KN. UN sama dengan A R N min 1. Contohnya saya hapus saja di samping. Contoh, berapakah suku keempat? Suku keempat dari contoh di samping ya. Contoh soal di samping. Maka U4 sama dengan A R N kurang 1. A-nya kita ketahui 2. Kemudian R-nya itu ada rasionya, tadi kita sudah dapat rasionya sama dengan U2, U1. Kita dapat tadi 3, rasionya 3. N-nya itu 4, kita mencari suku keempat, kurang 1. 2, 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3, 27 kali 2 sama dengan 54. Jadi U keempat, 1, 2, 3, 4 adalah 54. Suku ke N, suku keempat dari contoh ini adalah 54. Nah, dari kita mencari suku KN, kita juga akan mencari jumlah suku. Nah, tadi suku KN, sekarang jumlah suku. Untuk soalnya tadi lupa saya hapus pula. Contohnya tadi 2, 6, 18, 54, 162. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah suku KN. Jumlah suku KN. Geometri. Nah, kita langsung saja ke rumusnya. SN sama dengan A 1 dikurang R pangkat N per R kurang 1. Nah, di sini kita dapat menggunakan dua rasio rumus. A1 dikurang R pangkat N, 1 dikurang R. A1 kurang R pangkat N, 1 dikurang R. Dimana rasionya itu apabila min 1 kecil dari R, kecil dari 1, berarti R-nya kecil dari 1. Kemudian ada lagi rumusnya, SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 R dikurang 1. Untuk rasio R, rasionya R kecil dari min 1 atau R besar dari 1. Ini R kecil dari 1, R besar dari 1. Contoh, saya bikin contohnya sini saja. Contohnya ya. Jumlah 5 suku pertama. S5. Bisa menggunakan karena kita ketahui bahwa suku pertamanya itu besar dari 1. Jadi kita gunakan rumus yang kedua. A R pangkat N dikurang 1 R
kurang 1. Saya ambil aja ke samping. S5 sama dengan A-nya kita ketahui tadi 2, A-nya 2, kemudian R-nya kita gunakan rumus R-nya sama dengan, yaitu rasionya tadi 3 pangkat N-nya kita ambil N-nya ini 5 dikurang 1, R dikurang 1, 3 dikurang 1. S5 suku, jumlah suku 5 suku pertama 2 dikali 3 pangkat 5 itu 243 dikurang 1 per 2. 3 kita coret dengan 242. Nah, jumlah 5 suku pertama 1, 2, 3, 4, 5. Ketika kita menjumlahkan 2 tambah 6 tambah 18 tambah 54 tambah 192, itu jumlahnya 242. Tidak ada di sini ya, ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 242. Nah, contoh soal yang lainnya. Untuk barisan geometri suku Kn, mencari suku Kn juga. Ini ada contohnya lagi. Barisan geometri suku Kn. Contoh. Mohon maaf, kita lanjutkan. Carilah contoh untuk mencari suku Kn juga ya, dari barisan geometri. Carilah suku ke-8 dari barisan geometri dengan yang mana suku pertamanya adalah bernilai 16 dan rasionya 2. Ini sangat mudah sekali dalam menjawabnya. Kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus. Pertama diketahui adalah A-nya, suku pertamanya adalah 16, rasionya adalah 2, kemudian N-nya itu 8. Itu sangat mudah sekali. Jawab U8. U8 ya. U8. A, R, N kurang 1. Nah, carilah suku ke-8. A-nya itu 16, R-nya 2, N-nya 8 dikurang 1. 16 dikali 2 pangkat 7 sama dengan 248. Nah, jika ada soalnya seperti ini. Kemudian kita lanjut setelah barisan aritmatika dan geometri, maka kita akan lanjut kepada penerapan barisan deret. Yang lanjutnya penerapan barisan deret, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Penerapan barisan dan deret, bunga sederhana dan bunga majemuk. Nah, yang pertama itu adalah bunga sederhana. Kita harus mengetahui dulu apa itu bunga sederhana. Nah,
bunga adalah dalam teori bisnis merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan bila mana kita menggunakan uang. Nah, bunga itu adalah berupa balas jasa dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis dengan menggunakan uang. Nah, jika kita meminjam uang pada bank, maka kita harus membayar bunga pada bank tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila kita menginvestasikan uang pada bank, maka bank akan memberikan bunga kepada kita terhadap investasi yang kita tanamkan di bank, seperti deposito, tabungan. Nah, jadi bunga itu bisa merupakan menjadi pendapatan dan bisa juga menjadi beban yang harus kita bayarkan. Dalam perhitungan bunga sederhana, kita mengenal adanya rumusnya langsung, itu untuk mencari pendapatan bunga sederhana itu pendapatan bunga I sama dengan P dikali I kali N, di mana I ini adalah pendapatan bunga, P itu adalah pinjaman pokok atau modal awal. Kemudian I adalah tingkat suku bunga. Itu adalah tingkat suku bunga, dan N jumlah tahun. Itu adalah jumlah tahun. Contoh soal ya. Kemudian di dalam bunga sederhana ini kita juga akan mengakumulasikan nilai masa datang. Ada akumulasi nilai masa datang pada bunga sederhana. Akumulasi nilai masa datang. Akumulasi nilai masa datang ini disebut dengan future value, dilambangkan dengan Fn. Rumusnya P kali 1 ditambah IN. Kita langsung saja ke contoh soal. Saya hapus ya. Contoh soal. Contohnya, berapakah pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa datang dari jumlah uang sebesar 50 juta yang diinvestasikan di bank selama 4 tahun dengan bunga 12% per tahun. Jadi jumlah uang yang diinvestasikan itu, maka kita ketahui jumlah uang yang diinvestasikan pada bank sebesar 50 juta itu adalah P. 50 juta. 50, P-nya 50 juta. Besar investasi ya. Pendapatan modal awal. Kemudian diinvestasikan di bank selama 4 tahun, berarti N, jumlah tahun 4, dengan bunga 12% per tahun, berarti I-nya 12%. Nah, yang ditanya tadi adalah berapakah pendapatan bunga sederhana. Berarti kalau pendapatan bunga sederhana kita mencari ini, dan berapakah nilai yang terakumulasi di masa datang, berarti future value-nya Fn. Jawab. I pendapatan bunga sama dengan, kita mencari tadi pendapatan bunga, I sama dengan P
IN sama dengan ya P-nya 50 juta. P-nya itu 50 juta. Kemudian I-nya, I adalah bunga 12%, 0,12 dikali N. N-nya waktu 4 tahun. Sama dengan 24 juta. Nah, kita dapat pendapatan. Ini adalah pendapatan bunga ya. Pendapatan bunga. Dan kita akan mencari nilai yang diakumulasikan di masa datang FN. Ya, cari saja. Mencari FN-nya. FN sama dengan, kita sudah tahu tadi rumus FN-nya sama dengan P I 1 dikali IN. P kali 1 ditambah IN. Nah, P-nya udah kita ketahui 50 juta dikali 1 ditambah I-nya udah kita ketahui 0,12 kali N-nya 4. 0,12 kali 4 sama dengan 50 juta dikali 1,48 sama dengan Rp 74 juta. Maka nilai yang terakumulasi di masa datang atau future value-nya pada tahun keempat adalah berjumlah 74 juta. Kemudian di samping kita mencari nilai yang terakumulasi di masa datang, pada bunga sederhana kita itu juga mencari perhitungan nilainya di masa sekarang, di saat ini, yaitu present value. Bunga sederhana present value. Tadi kita akumulasinya di masa datang itu future value. Kemudian sekarang tadi future value ditambahkan dengan FN, future value, bunga masa datang. Kemudian kita akan mencari nilai perhitungan nilai bunga masa sekarang, present value. Present value. Apa rumusnya? P dilambangkan present value bunga di masa saat ini ya, present value di masa saat ini. P sama dengan FN, future value, 1/1 ditambah IN. Jadi present value nilai saat ini future value masa datang dibagi 1I suku bunga N waktu. Ini suku bunga. Contoh soal. Saya langsung ke contoh ya. Contoh soal. Contoh soalnya, Nona Lisa ingin mengetahui berapa banyak nilai uang yang diinvestasikan di bank saat ini. Dengan bunga 15%, I 15%. Kemudian pada akhir tahun keempat, berarti N-nya 4. Dan pada akhir tahun keempat nilai uangnya menjadi 20 juta.
20 juta. Saya ulangi soalnya. Nona Lisa ingin mengetahui berapa banyak nilai uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini dengan bunga 15% per tahun, dan pada akhir tahun keempat nilai uangnya menjadi 20 juta. Saya jawab. Berarti kita akan mencari present value. Pada saat ini ya. Menghitung nilai uang di bank pada saat ini. Nilai masa sekarang. P sama dengan Fn 1 ditambah IN. Kita langsung saja. Fn-nya 20 juta. Per 1 ditambah I-nya 0,15 dikali N. N-nya 4. P ya. P sama dengan 20 juta. Lagi 1 ditambah 1,60 langsung dia 1,60. Jadi P-nya sama dengan Rp 12.500.000. Nah, di sini jadi 12.500.000 adalah investasi setiap periodenya sehingga mencapai nilai akhir 20 juta di tahun keempat. Ya. Kemudian kita akan lanjut dari bunga sederhana, kita akan lanjut ke bunga majemuk. Kita lanjut ke bunga majemuk. Bunga majemuk. Bunga majemuk adalah pendapatan bunga yang diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulaan tahun. Kita langsung saja untuk bunga majemuk ini kepada contoh soal, ya. Langsung ke contoh soal untuk bunga majemuk. Ya. Majemuk, contoh soalnya. Diketahui Bapak Johan mendepositokan uangnya di bank sebesar 50 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun dimajemukkan. Berapakah nilai total deposito Bapak Johan pada akhir tahun keempat dan berapa pendapatan bunganya? Nah, akhir tahun keempat yaitu bunga majemuk, berarti akhir tahun itu future-nya itu, future value-nya, nilai masa datang. Tapi contoh soal tadi, diketahui Bapak Johan mendepositokan uangnya di bank sebesar, berarti modalnya ya, modal awalnya atau pendapatan modalnya 50 juta. Kemudian dengan tingkat bunga 12% per tahun. I-nya 12%. 0,12. Dan tahunnya, jumlah tahunnya, berapakah nilai total deposito Bapak Johan pada akhir tahun keempat, berarti tahunnya 4. Dan yang ditanya adalah berapakah Bapak Johan, total nilai deposito Bapak Johan. Yang ditanya total nilai deposito Bapak Johan, berarti di masa pada akhir tahun keempat, berarti di masa datang, F4-nya, future value-nya, masa datang pada tahun keempat. Dan berapakah pendapatan bunganya? I. Jadi I. Pendapatan bunganya.
Nah, kita jawab F4 sama dengan, untuk rumus bunga majemuk future value. Value bunga majemuk ya, Fn sama dengan P1 ditambah I pangkat N. P ditambah 1, P dikali 1 ditambah I pangkat N. Ya, langsung saya jawab. Ini rumus untuk future value bunga majemuk Fn, F4 ya, P-nya 50 juta, 1 ditambah I-nya tadi bunganya 12%, pangkat N-nya 4 sama dengan 50 juta dikali 1,12 pangkat 4 sama dengan F4-nya salah, F4 sama dengan FP 78,675,964. Itu untuk rumus future value-nya yang pertama, yang A ini ya. Kemudian untuk B, saya sambung ke sini saja ya. B, kita untuk mencari pendapatan bunga I, kita langsung saja untuk mencari pendapatan bunga, yaitu nilai akhir future value dikurang dengan modal awal. Nilai akhir tahun keempat future value ini dikurang dengan modal awal. Langsung saja 78,675,968 dikurang 50 juta sama dengan 28,675,988 rupiah. Demikian untuk bunga majemuk, perhitungan future value-nya, nilai masa datang. Kemudian untuk bunga majemuk ini kita mengenal perhitungan pembayaran nilai masa datang itu bisa secara semesteran. Pembayaran bunga majemuk ini, dalam perhitungannya itu ada dengan secara semesteran. Berarti M-nya 2. Kenapa 2? Karena semester itu kan 2, semester 1 dan semester 2. Dan secara kuartalan, M-nya sama dengan 4. Kuartal berarti 4 ya. Ada triwulan atau 3 bulan. Triwulan per 3 bulan. Berarti M-nya sama dengan 3. Bulan secara bulanan berarti M-nya 12, dan secara harian hitungannya M-nya sama dengan 365. Untuk rumus bunga majemuk dengan perhitungan nilainya secara secara pembayarannya dengan frekuensi M ini frekuensi ya, frekuensi pembayaran, maka rumus untuk bunga majemuknya FM future value-nya P dikali 1 ditambah I per M, N dikali M. Nah, itu rumusnya. Contoh soalnya adalah dari contoh soal yang ada, yang satu soal tadi, untuk pembayaran bunga secara semesteran. Nah, kita ambil contoh tadi diketahui
P sama dengan 50 juta. I-nya tadi 12%, 0,12. N-nya sama dengan 4. Nah, maka untuk pembayaran bunga secara semesteran berarti M-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke rumus. Fn sama dengan P1 ditambah I per M N kali M. Nah, saya hapus ya. Nah, Fn sama dengan P kali 1 ditambah I per M N kali M. P-nya tadi 50 juta. Kita ketahui tadi P-nya 50 juta ya, ditambah F dikali 1 tambah I-nya tadi 12%, 0,12. M-nya kita ambil semesteran 2. N-nya 4 ya. Kita ambil kita ketahui tadi 4 tahun ya, dikali N-nya 2. 50 juta. 1 ditambah 0,06 pangkat 8. Itu hasilnya adalah 79.692.403,7. 79.692.403,7. Demikianlah untuk mencari nilai bunga majemuk perhitungan di masa datang secara semesteran. Nanti ada lagi secara kuartalan, nanti M-nya aja yang kita tukar. M-nya kalau secara kuartal atau triwulan atau bulan, secara bulanan berarti M-nya 12. Jadi dibagi 12. Dan satu materi lagi yaitu nilai sekarang itu bunga majemuk nilai sekarang. Bunga majemuk itu nilai sekarang. Tadi nilai masa datang, future value, kemudian sekarang adalah nilai saat ini atau sekarang. Dikenal dengan present value. Langsung saja ke rumusnya. P sama dengan Fn 1 ditambah I pangkat N, mana Fn ini future value, nilai masa datang, I suku bunganya, N itu adalah tahunnya ya, tahun ke. Contoh soalnya adalah Nona Sari merencanakan tabungan di bank pada tahun ketiga berjumlah 30 juta dengan bunga yang dimajemukkan. Tingkat bunga 15% per tahun. Nah, ditanya berapakah jumlah tabungan Nona Sari saat ini? Diketahui nilai Nona Sari merencanakan tabungan di bank pada tahun ketiga dengan jumlah 30 juta. Berarti F3-nya future value 30 juta dan tingkat bunganya I-nya 15%, 0,15 ya. Dan N-nya tahunnya itu 3 tadi. Pada tahun ketiga N-nya 3. Jadi kita langsung saja masuk ke rumus. Saya hapus ini. B sama dengan 30 juta dibagi 1 ditambah I-nya tadi 0,15 pangkat N-nya 3 tahun. Nah, 30 juta
dibagi 1,15 pangkat 3 sama dengan R2 negatif P present value-nya nilai pada saat ini. Nilai pada saat ini 19.486,97. Nah, demikian nilai bunga majemuk pada saat ini. Nah, jadi jumlah tabungan Nonasari pada saat ini adalah sebesar 19.725. Kita hanya tinggal memasukkan saja ke dalam rumus untuk mencari nilai bunga majemuk pada saat ini. Kemudian untuk mencari nilai saat ini bunga majemuk, kita juga bisa mencari perhitungannya secara semesteran. Semesteran M2, triwulannya M3, bulannya M12, dan hariannya M-nya 365. Itu mencari nilai saat ini secara perhitungan dengan perhitungan secara semesteran, bulanan, triwulan, dan harian. Nah, rumusnya untuk mencari per periode ya, untuk mencari jumlah yang harus hitung secara periode. Rumusnya saya hapus. Jika diminta untuk secara periode, maka rumusnya adalah P sama dengan Fn 1 ditambah I per M dikali Nm. Kita hanya tinggal memasukkan saja ke dalam rumus. Fn kita sudah ketahui future nilai masa datangnya, I itu tingkat bunga, N itu jumlah tahunnya, M itu adalah periodenya. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh dosen pengajar. Saya Nova Busmeri, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.